Suara dentingan pembatas juga terdengar di mana Aditya berada di hotel lantai 5. Ia kemudian keluar ruangan dan pergi menuju ruangan resto, di mana ia bisa melihat dengan jelas pemandangan pantai. Suara apa itu barusan? Aneh, suara itu sampai menggetarkan indera spiritualku. Aku harap tidak terjadi sesuatu dengan mereka, batin Aditya. Sesaat kemudian, Diva juga menyusul menuju ke tempat Aditya berada, karena juga merasakan hal yang sama. Kak Aditya, Aditya cukup kaget dan lamunannya buyar saat Diva menyapanya. Oh, Neng Diva, apakah kau juga merasakannya? iya Kak Adit, seperti terdengar suara peringatan. Aku tidak yakin suara apa itu Kak Adit. Oh ya, aku harap mereka baik-baik saja. Jangan-jangan Bang Jaka dan lainnya pergi ya. Mereka selalu saja tidak sabaran. Angin malam berhembus. Sekitar pukul 11 malam saat itu, di teras restoran itu, mereka berdua mengamati situasi sekitarnya. Aku kira kau sudah istirahat, Neng Diva. Jangan sering-sering bergadang. Tidak baik untuk wanita muda sepertimu. Apakah ibumu sudah tidur? Mungkin Kak Aditya, tapi juga tidak. Semenjak pergi dari Saranjana, sikap ibuku menjadi berubah. Maaf jika ibuku bertindak kurang sopan Kak Adit. Hal seperti itu sering dilakukannya saat bertemu kawan-kawanku di Malaysia. Sama sekali aku tidak keberatan. Maksudku, aku sama sekali tidak terganggu. Mungkin saja dengan cara seperti itu ibumu bisa terhibur. Ya, tetap saja hal itu membuatku malu Kak Adit. Maklumi saja, Neng Diva. Diva juga malu dengan Aditya. Dia bahkan tidak berani menatap matanya saat bicara dengan Aditya. Jika begitu, aku akan kembali ke kamar Kak Adit. Iya, silakan Neng Diva. Diva hampir saja terpleset karena tersandung tangga kecil di teras. Dengan sigap, Aditya menangkapnya dan membantunya berdiri. Tatapan mereka bertemu membuat Diva menjadi salah tingkah antara malu dan sesuatu perasaan lain yang mengalir di dalam dirinya. Maaf, hati-hati Neng Diva. Terima kasih Kak Adit. Diva langsung melesat pergi. Ada apa denganku? Perasaan apa ini? Batin Diva yang baru merasakan dan tumbuh benih cinta di dalam dirinya. Setelah sampai di kamarnya, ia merebahkan dirinya. Matanya kelap-kelip memandang langit-langit hotel. Aditya boleh juga Kak. Selain tampan dan maco, dia juga tidak kalah kuat seperti Bang Tori ataupun Bang Jaka. Untuk penampilannya juga tidak kalah keren dari Bang Desta. Ucap Devi dalam kesadaran spiritual Diva. Apa-apaan kamu Devi? Aku hanya khawatir dengan ibu. Semakin lama, sikapnya seperti anak muda saja. Aku sudah tidak lagi merasakan sikapnya seperti seorang ibu. Tapi aku merasa ibu memperlakukanku seperti adiknya. Apa yang membuat ibu lakukan untuk kebaikanmu juga Kak? Mungkin saja ibu sengaja seperti itu agar kau tidak kesepian Kak. Tapi ngomong-ngomong, aku rasa kau tertarik dengan Aditya. Sudah deh, jangan bahas itu Devi. Kenapa harus malu mengakuinya Kak? Aku tahu apa yang kamu rasakan. Diamlah Devi, aku mau istirahat. Tidak seru sama sekali kamu ini Kak. Di ruangan lain, Titi juga pasti merasakan hal yang sama seperti Aditya dan Diva. Dia berdiri di teras ruangan yang kebetulan menghadap ke pantai. Sikapnya begitu tegas, meskipun Titi seorang wanita, terlihat bahwa dirinya cukup berwibawa saat dalam kondisi seperti itu. Apakah kalian menemukan sesuatu? Benar, Jenderal.
Aku bukan lagi seorang jenderal. Panggil saja dengan namaku. Ada informasi apa yang telah kalian temukan? Ucap Titi kepada para pendamping setianya, para panglima dari Saranjana. Baik Nyonya, setelah kami mengamati dengan seksama, para manusia itu tidak sengaja telah memicu penghalang sehingga dentingan nyaring sebelumnya tercipta. Dan ada informasi lain, di balik penghalang yang dimaksud adalah lokasi yang selama ini Nyonya cari. Saya yakin ada lebih dari ribuan pusaran air di dalamnya. Tentu saja akan sangat sulit untuk menemukan lokasi yang Nyonya maksud. Apakah penghalang itu juga bisa dimasuki? Bisa Nyonya, kami sempat masuk untuk memastikannya. Tapi karena situasinya di sana sangat buruk, kami tidak bisa berlama-lama. Nyonya, tolong pikirkan kembali. Jika Anda salah memilih, Anda mungkin tidak akan bisa kembali lagi. Kalian tidak perlu khawatir. Aku sudah bertekad dan ini adalah kesempatan untukku. Aku tidak memaksa kalian untuk mengikutiku. Kalian bebas jika ingin pergi. Tidak Nyonya, kami akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi, sekalipun itu ke alam baka. Ya, kami akan tetap bersama dengan Anda Nyonya. Tolong, jangan usir kami Nyonya. Baiklah, terserah kalian. Terima kasih Nyonya. Tunggulah, aku akan segera datang. Batin Titi. Apa yang sebenarnya Titi rencanakan? Apakah Titi memiliki tujuannya sendiri? Dan besar kemungkinan Diva tidak tahu akan hal itu. Pagi harinya, mereka pergi ke lokasi di mana Paman George berada. Semalam juga sepertinya Hito tidak jadi menghampiri ayah. Hito takut mengganggunya dan akhirnya Hito mengurungkan niatnya. Mereka melewati tumpukan rongsokan mobil. Ada beberapa orang terlihat beraktivitas dan berlalu lalang di sekitarnya. Salah seorang menghampiri rombongan Desta dan menyapa dengan bahasa Inggris. Ingin kemana kalian? Di sini bukan tempat untuk didatangi oleh turis seperti kalian. Apakah ada yang bisa aku bantu? Kami hanya ingin bertemu dengan Paman George, balas Hito. Si tua gila George? Ada perlu apa kalian dengan dirinya? Kami hanya ingin berkunjung saja. Apakah Paman Franks juga ada di sini? Kata ayah. Kalian juga mengenal bos. Baiklah, ayo aku antar kalian menemui bos dulu. Sikap orang itu langsung berubah mengetahui rombongan Tori mengenal bosnya. Cara bicaranya juga agak lebih sopan. Bos, ada tamu. Suruh masuk saja. Kau segera kembali dan lakukan pekerjaanmu, balas Frank. Kalian dengar bukan? Masuklah. Terima kasih sudah mengantar kami. Lelaki itu kemudian pergi. Oh ya Tuhan, kalian benar-benar datang kembali. Dan mereka. Salam Paman Franks, tentu saja kami datang. Mereka adalah teman-temanku. Mereka adalah. Perkenalan dan basa-basi pun dilakukan. Rombongan Tori dipersilakan duduk di ruang tamu yang cukup nyaman. Setelah banyak mengobrol, ayah sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Paman George. Maaf Paman Franks, aku mau bertemu dengan Paman George dulu. Pergilah, di sana ada beberapa keponakanku. Pergilah dulu ayah Chang, kami akan segera menyusul. Ayah bersama Diva dan Titi lebih dulu pergi ke tempat Paman George. Dan tidak lama setelah itu, Hito dan lainnya menyusul diikuti oleh Franks. Hai Paman George, Panggil ayah. Wah, kau akhirnya datang juga. Tunggu dulu, di mana teman lelakimu dan mereka ini? aku datang bersama beberapa orang Paman George. Mereka masih ada di tempat Paman Franks. Sebentar lagi mereka juga ke sini. Lalu mereka ini. Halo Paman George, senang bertemu denganmu. Titi langsung menyalaminya, begitu juga Diva. Kemudian Henry dan lainnya mendekat. Selamat datang. Aku tidak menyangka orang Jepang yang George katakan ternyata secantik ini. Perkenalkan, aku Henry dan mereka adalah rekan-rekanku, Kaiten, Kimi dan Enola.
Ah, begitu lembutnya tanganmu, Nona. Henry meraih tangan Titi dan menciumnya. Kemunculan Henry membuat para wanita itu mabuk kepayang akan ketampanan Henry. Selain tampan, Henry juga memiliki perawakan yang tinggi dan atletis. Kewibawaannya terpancar dari penampilannya yang elegan, dilengkapi dengan tutur kata yang sangat sopan, membuat wanita manapun akan langsung terkesima. Aya bahkan tidak bisa menghindar saat tangannya diraih. Saat Henry hendak mencium tangannya, Hito langsung menggenggam tangan Henry. Maaf kawan, itu kurang sopan. Dia adalah pendeta, jadi tolong hormati dia, kata Hito sedikit ketus. Oh, maaf jika begitu. Aku sungguh tidak tahu. Hito begitu terkejut dan mundur. Bahkan sampai gemetaran saat Henry mengeluarkan kemampuan spiritualnya. Hito merasakan tekanan yang luar biasa mengerikan. Ia melihat sosok harimau besar di belakang Henry yang kapan saja bisa menelannya. Aya juga merasakan hal yang sama. Sosok elegan dan tampan itu berubah menjadi sangat mengerikan. Titi hanya tersenyum. Diva juga terlihat cuek dan tidak peduli. Sudah menjadi hal yang lumrah saat seorang ahli spiritual bertemu dengan ahli lainnya. Mereka akan pamer dengan kemampuannya dan mengukur siapa yang lebih menonjol. Henry melirik ke arah Diva yang sepertinya biasa saja setelah Henry berusaha untuk mengintimidasi. Dia kemudian mendekat. Kau sungguh wanita yang tangguh. Siapakah namamu, Nona? Henry kemudian menunduk sambil berusaha meraih tangan Diva. Namaku Aditya. Henry langsung terkejut saat tangannya digenggam erat oleh Aditya yang tiba-tiba muncul di depan Diva. Diva tersenyum kecil saat melihat hal itu. Begitu juga dengan Titi. Oh, aku Henry. Henry kembali lagi melakukan aksinya. Namun tanpa disangka Aditya juga membalasnya. Kedua energi spiritual saling beradu, sama-sama kuat, dan hingga di antara mereka berdua saling menatap dengan tajam. Halo, aku Kaiten. Sosok tinggi besar itu tidak ingin rekannya kalah dalam adu intimidasi. Kaiten kemudian membantunya. Terlihat di pundaknya sosok monster serigala yang haus darah yang siap mencabik-cabik Aditya. Pria ini lumayan. Sepertinya dialah pemimpinnya. Yang lainnya bahkan seperti siput yang bersembunyi di balik cangkangnya. Batin Henry menilai dirinya dan rekannya jauh lebih baik. Wah, wah, wah. Perkenalan yang luar biasa. Aku Desta. Salam kenal semuanya. Aku Jaka Guntur. Salam kenal, aku Tori. Sambil memasang senyum ramahnya. Tetapi Aku Rio. Henry dan Kaiten mundur beberapa langkah. Kimi dan Enola langsung waspada dan bersiap untuk bertarung. Siapa mereka ini? Batin Enola. Sial, aku berharap memancing ikan kecil, tapi justru monster yang aku dapat. Batin Henry. Apa yang dirasakan Henry dan kawan-kawannya tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Yamato. Karena Henry dan kawan-kawannya sepertinya lebih kuat dari Yamato, mereka cukup mampu bertahan melihat rombongan Tori. Frank dan George yang sepertinya hanyalah orang biasa tidak bisa merasakannya. Mereka hanya diam saja dan merasa aneh dengan tingkah laku mereka. Kalian ini kenapa? Seperti melihat hantu saja. Mereka datang dari jauh. Aku rasa perkenalannya sudah cukup. George, masih ada kursi lainnya tidak? Yai, tunggu sebentar Frankie. Tidak ada percakapan lagi di antara mereka karena canggung dan juga Henry merasa bersalah karena tindakannya. Maafkan aku semuanya. Aku hanya main-main saja. Aku tidak mengira kalian semuanya begitu luar biasa. Itu sudah menjadi hal yang wajar. Kami justru senang bisa bertemu orang seperti kalian. Halo, salam kenal semuanya. Aku Kaiten. Maaf atas sambutan yang kurang menyenangkan barusan. Oh, sama sekali tidak masalah Om. Oh sepertinya dari suku Indian ya? Balas Rio.
Aku masih berumur 29 tahun. Tolong panggil saja aku Kai. Benar, aku keturunan dari suku Indian. Terima kasih kawan. Umur 29, tapi tampangnya sudah seperti umur 50 tahun. Bahkan lebih terlihat lebih muda dari Paman Frank. Jangan begitu Mas Jaka. Orang-orang barat memang seperti itu, balas Desta. Yo, silakan duduk semuanya. Langsung saja aku katakan, aku tidak pandai berbahasa basi. Baiklah, kapan kita akan berangkat? Ucap George dan langsung pada intinya. Semua mata langsung tertuju ke arah George. Mengarungi lautan bukan perkara yang mudah untuk dilakukan hanya karena ingin. Lagi pula, lautan yang dituju adalah Bermuda. Siapapun akan berpikir dua kali, bahkan kebanyakan orang tidak akan pernah mau untuk berlayar di lautan terkutuk itu. Semuanya duduk dengan santai di depan rumah mobil milik George. Kali ini, Ayah membawa pizza yang cukup banyak dan ada beberapa kerat bir dan juga es batu yang ada di dalam termos es. Obrolan mereka cukup santai, tapi langsung menuju ke arah intinya. Hal ini karena George sudah tidak sabar lagi untuk berlayar. Kapalku sudah siap untuk digunakan. Bisa muat setidaknya 20 orang. Tapi pertama-tama ada hal yang harus kalian ketahui. Aku tidak berniat untuk kembali ke sini. Seandainya aku tidak menemukan lokasi tempat asalku, aku sudah siap untuk mati. Jadi aku tidak memaksa kalian untuk ikut. Aku telah mendapatkan semangat kembali. Jika seandainya aku harus berlayar sendiri, aku akan tetap melakukannya, terang George. George, kau tidak perlu melakukan itu. Kau diterima di sini. Kau bisa habiskan masa tuamu tanpa ada yang mengganggumu. Terima kasih Frankie, kau sungguh baik padaku. Tapi aku tidak bisa terus-menerus merepotkanmu. Aku telah membulatkan tekadku Frankie. Aku harus pergi sekalipun harus sendirian. George, Bermuda sangat berbahaya. Percayalah, hal ini tidak sebanding dengan semangatmu itu, sahut Henry. Terima kasih telah mengkhawatirkanku Henry, tapi aku akan tetap pergi. Paman George, menurut kata para leluhurku di suku, Bermuda adalah tempat terburuk dari tempat manapun. Tempat yang paling berbahaya yang pernah ada. Banyak para leluhurku pergi ke sana, tapi tidak ada yang pernah kembali. Namun, mereka berkata, semakin berbahaya di suatu tempat, akan semakin banyak keuntungan yang didapat jika beruntung. Aku ikut bersamamu, Paman George, kata Keaton. Ya, aku juga. Enola menambahkan. Aku juga pasti akan ikut, Paman George, tegas Ayah. Aku juga pasti akan ikut, sahut Ito. Itu Sang, kau tidak perlu membahayakan keselamatanmu. Sudah cukup untuk mengantarku sampai sini, Ito Sang. Tidak, aku akan ikut. Aku tidak takut untuk mati. Tolong jangan cegah aku, Ayah Chang. Sebelum itu, apakah ada yang tahu sedikit informasi tentang Bermuda? Pergi tanpa tahu apa-apa akan menambah resikonya. Kami sempat mencoba untuk menyelidiki tadi malam, tapi ada suatu penghalang yang membatasinya. Kami takut merusaknya, jadi kami tidak melanjutkan pengamatan, kata Tori. Sudah aku duga, tadi malam itu pasti memang kalian. Kalian pasti berusaha untuk menghancurkan penghalangnya kan? Beruntung hanya lapisan penutupnya saja yang hancur. Ya, walaupun pelindung tersebut tidak akan hancur, karena kita bisa memasuki pelindung tersebut tanpa menghancurkannya. Pelindung itu sudah ada sejak benua Amerika terbentuk dan memiliki fungsi untuk memisahkan antara dua dunia. Pelindung yang sebenarnya adalah kabut asap yang kalian hancurkan itu. Jelas Enola agak ketus. Wah, soal itu aku tidak sengaja sedikit menyentuhnya. Aku hanya mencoleknya sedikit dan kabut itu menghilang. Aku akan minta rekanku Mas Jaka untuk memperbaikinya nanti. Dia ahli dalam susunan pelindung, ucap Desta. Jaka langsung membusungkan dadanya. Matanya terpejam seraya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya adalah master yang hebat.
Mungkin aku bisa melakukannya, tapi itu cukup sulit. Bahkan Bang Jaka ragu-ragu bisa menyusunnya kembali. Bukan seperti itu, Mas Desta. Pelindung itu tercipta di antara perbatasan dunia manusia. Jika di alam gaib, aku bisa melakukannya dengan baik. Tapi, jika memperbaikinya di alam manusia, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Terlebih, kita tidak tahu seberapa luasnya bermuda itu. Mungkin bisa memakan waktu 1 atau 2 tahun. Oh, ternyata begitu. Apa yang dikatakan orang ini? Dia bilang hanya mencoleknya saja dan membuat penutup pelindung itu hancur. Omong kosong apa itu? Pelindung asap itu tidak akan hancur meskipun diserang oleh puluhan ahli dari suku kami. Ditambah lagi, orang aneh itu mampu memperbaikinya hanya dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Benar-benar lucon. Aku kira mereka hebat. Ternyata mereka memang orang-orang bodoh. Batin Enola. Aku rasa mereka sedang tidak bercanda, Enola. Jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Balas Kaiten dalam percakapan pikiran. Kalian tidak perlu bersalah. Lapisan asap kabut itu hanyalah sebagai penutup saja. Hal itu bisa diperbaiki oleh suku kami. Kami tidak menyalahkan kalian. Kalian tidak tahu, suku kami telah mempelajari misteri yang ada di Bermuda selama ratusan tahun. Aku menceritakan kepada kalian jika berkenan. Wah, selama ratusan tahun. Hebat itu. Kami tentu ingin mendengarnya. Tolong ceritakan kepada kami. Baiklah jika begitu. Kaiten kemudian bercerita. Ratusan tahun lalu, saat benua Amerika masih dimiliki oleh para suku-suku Indian, ada banyak suku yang tersebar di berbagai wilayah, seperti suku Apache dan lainnya. Sebagian besar suku Indian saat itu percaya bahwa Bermuda adalah suatu tempat yang harus disakralkan. Pada zaman itu, banyak ahli-ahli spiritual yang mampu melakukan perjalanan roh. Tidak jarang mereka menantang maut untuk menjelajahi Bermuda, bertarung dengan sosok menyeramkan dan berpetualang di dunia gaib. Karena tingkat bahaya di Bermuda sangat tinggi dan siapa saja bisa memasukinya, maka dibentuklah pelindung untuk memisahkan dua dunia. Alam Bermuda adalah tempat yang sangat buruk, bahkan berdampak di dunia manusia. Para ahli spiritual dari suku Indian mulai berhenti menjelajah saat mereka bertemu sosok raksasa yang sangat besar. Hanya kakinya saja yang terlihat, disebut sebagai Giganto. Mulai saat itu tidak ada lagi yang berani memasuki Bermuda. Selain itu, masih banyak misteri yang sengaja disembunyikan. Apa yang ada di Bermuda sudah di luar akal manusia. Ada juga yang menyebut bahwa Bermuda adalah tempat bersemayamnya Raja Iblis, portal antar dunia, dunia paralel, apapun dunia masa lalu dan masa depan. Tapi tidak ada bukti yang bisa memperkuatnya. Maaf Paman George, bukan berarti aku meragukanmu. Jelas Kaiten. Tidak masalah, Kait. Giganto, apa yang dimaksud itu adalah balak ya? Bisa jadi seperti itu, Dul. Balak memiliki nama berbeda-beda di setiap tempat. Seperti Oni di Jepang, Utarakala dalam kepercayaan Kejawen, dan masih banyak nama-nama lainnya. Balas Story. Oh, sepertinya kalian juga sudah tahu, tapi dengan versi dan nama yang berbeda di setiap daerah kalian. Ucap Kaiten. Apa yang dikatakan Kaiten adalah informasi dasar yang banyak diketahui oleh para ahli spiritual. Jika hanya ini saja informasi yang ada, aku rasa perjalanan ke Bermuda masih dibilang mustahil untuk dilakukan. Benar yang Jaka Dono katakan. Lebih baik kita cari sumber informasi yang lebih sebelum memulainya. Bermuda adalah kunci dunia, titik pusat di mana semua kejadian besar terjadi. Menghilangnya Atlantis juga berhubungan dengan misteri yang ada di Bermuda. Titi tiba-tiba bersuara. Ibu, jangan sembarangan bicara yang tidak-tidak. Memangnya ibu pernah pergi ke Bermuda? Tunggu dulu. Kota Saranjana konon adalah bagian kecil dari wilayah Atlantis. Mungkin ibumu mengetahui sesuatu, Neng Diva. Ucap Aditya.
Benar-benar. Terlebih, Nyonya Titi telah hidup lebih lama dari kita. Aku yakin ibumu pasti juga tahu sesuatu tentang segitiga bermuda, Neng Diva. Mari kita dengarkan. Rio menimpali. Semua mata memandang ke arah Titi. Tentunya bukan hanya Rio yang penasaran apa yang diketahui oleh Titi. Tidak perlu memandangku seperti itu. Aku hanya tahu sedikit informasi saja. Peradaban maju yang kebanyakan orang ketahui pastilah Atlantis. Tapi sebenarnya ada 5. Atlantis, Kapurot, Delumaya, Karvandis, dan Bernau. Peradaban manusia pada zaman dahulu pernah berada di puncaknya. Bahkan teknologi pada saat itu bisa mencapai kehidupan abadi dan merancang tubuh manusia menjadi lebih kuat. Kimi langsung mengambil bukunya dan mencatat semua informasi yang dia dengar. Apakah yang Anda maksud adalah tubuh buatan, tubuh pengganti yang tidak bisa mengalami penuaan? Oh, apa kau tahu sesuatu? Sedikit, Nyonya Titi. Di tempatku berasal, humanoid sudah berkembang. Kebanyakan digunakan sebagai prajurit atau melakukan tugas berat lainnya. Tapi gagasan pengganti tubuh manusia baru dimulai, tapi masih tahap uji coba. Namun, pengembangan tubuh pengganti terhenti karena terjadinya perang. Itu berarti, jika tubuh pengganti sudah berkembang seperti yang Nyonya katakan, duniaku saat ini ada kemungkinan bisa selamat. Ayah mulai senang. Tidak. Apa yang aku katakan tidak ada hubungannya dengan dunia masa depan. Duniamu besar kemungkinan adalah zaman di era sekarang, yang mana masa depan dari zaman ini. Sedangkan yang aku ceritakan adalah zaman yang berbeda, di mana sebuah zaman yang dimulai dari nol hingga menjadi peradaban yang sangat modern. Anggap saja Atlantis adalah dari era peradaban pertama, sedangkan saat ini adalah era peradaban kedua. Dengan kata lain, apa yang aku ceritakan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan era saat ini maupun di masa depan. Ayah kembali murung. Harapannya kembali hilang dan kembali dilanda kecemasan. Ayah Chang, tidak perlu khawatir. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Itu menghibur. Dan ayah hanya mengangguk. Baiklah, akan aku lanjutkan. Titi kembali menceritakan. 5 wilayah yang disebutkan oleh Titi sebelumnya selain Atlantis adalah peradaban tertinggi pada eranya. Tidak hanya dalam faktor teknologi, bahkan pengembangan ilmu spiritual bisa dipelajari dengan mudah hanya menanamkan ingatan buatan. Seorang bayi sekalipun bisa langsung bicara jika ditanamkan ingatan buatan tersebut. Kelima wilayah itu telah menjadi wilayah terkuat di seluruh tata surya. Manusia bisa menjelajah di luar Bima Sakti dan menemukan galaksi baru. Konon, segitiga bermuda juga bukan ancaman bagi kelima wilayah tersebut. Tapi sayangnya, semuanya mulai berubah saat sosok misterius muncul dari Bermuda dan meluluh lantakan kelima benua, Atlantis dan benua lainnya. Benua-benua tersebut sebenarnya tidak hilang begitu saja, akan tetapi tersedot oleh alam Bermuda. Dari semua benua dan juga penghuninya, tidak semuanya, ada juga yang tenggelam dan musnah. Sementara itu, salah satu kota Atlantis selamat karena bersembunyi di dunia gaib. Tidak dikatakan bersembunyi juga, karena ada yang melindungi kota tersebut, dan sebagian kota tersebut terpecah, dan salah satunya adalah kota Saranjana. Kota Saranjana dipimpin oleh penguasa boneka, yang sejatinya kota Saranjana dikendalikan oleh sosok kuat yang tidak diketahui. Kota Saranjana adalah bagian Atlantis yang berkhianat. Demi keselamatan mereka, bersedia tunduk oleh sosok kuat yang tidak diketahui. Memang selalu hal baik yang didengar tentang Saranjana. Tapi, mau bagaimanapun, sisi buruknya tertutup rapat-rapat yang bahkan Damang, ayah Titi sekalipun tidak tahu. Titi mengetahui kebenarannya saat dia di penjara. Pada dasarnya, Titi akan dieksekusi karena melakukan kejahatan pemberontakan. Seseorang mengatakan kepadanya, entah itu utusan dari mana,
Putusan itu mengatakan bahwa Saranjana berada di bawah kendali penguasa Bermuda. Damang, ayah Titi, memang sempat bertarung dengan iblis lautan. Beliau tidak mati. Dia bersama bawahan setianya dibawa ke alam Bermuda dan dipenjarakan di tempat yang tidak berujung, disebut sebagai pusaran waktu. Pusaran waktu adalah tempat acak yang memiliki dunia yang berbeda-beda, dan konon 5 benua seperti Atlantis dan lainnya juga masuk dalam pusaran waktu tersebut. Pusaran waktu memiliki bentuk seperti pusaran air. Jumlahnya ada ribuan. Siapapun yang masuk ke pusaran itu tidak mungkin bisa kembali. Akan beruntung jika selamat dari pusaran itu, tapi kecil kemungkinan untuk kembali. Dengan kata lain, Paman George adalah salah satu orang yang beruntung bisa selamat dan tidak ada kemungkinan untuk bisa kembali. Ibu, jangan-jangan ibu ikut kemari karena... Apalagi yang bisa aku lakukan, nak? Aku harus mencobanya, meskipun peluangnya kecil. Bahkan, George masih memiliki semangat yang tinggi. Yo, aku sudah cukup tua, mati pun aku tidak menyesal. Selama aku memiliki kesempatan untuk kembali. Yo, Perjalanan kali ini akan berisiko sangat besar. Aku mungkin bisa menemani kalian, tapi aku tidak akan coba-coba untuk memasuki pusaran waktu. Jelas, Tori? Benar, aku juga sependapat dengan Tori. Tapi aku tetap ikut dalam batas tertentu pastinya, Sahut Desta. Paman George, kapan kita akan berangkat? Tanya Rio. oh, terima kasih semuanya. Kita bisa berangkat kapan saja. Aku George menangis terharu. Akhirnya dia memiliki kesempatan untuk pulang, walaupun pada akhirnya tidak akan tahu bagaimana perjalanan mereka nantinya. Ditambah menuju pusaran waktu bukanlah perkara yang mudah, akan banyak rintangan yang menghadang mereka. Cuaca pasti akan menjadi kendala, ditambah lagi mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang harus mereka lewati. Meskipun mengetahui informasi tentang Bermuda, hal itu masih belum cukup untuk mereka bertindak. Pasalnya, perjalanan itu memiliki resiko yang sangat besar. Ditambah lagi, George melakukannya dengan perjalanan secara fisik, dan juga itu pastinya akan dilakukan oleh ayah. Tentu akan membutuhkan persiapan yang matang. Namun sepertinya George sudah tidak sabar. Begitu juga dengan ayah. Informasi yang kita dapatkan masihlah cukup kurang. Kita juga harus melakukan persiapan yang matang. Dan ditambah lagi, apakah kita akan melakukan perjalanan ini secara fisik? Hal ini jelas akan sangat berisiko, terutama Paman George yang memang hanyalah manusia biasa, kata Tori. Aku sudah siap. Apapun yang akan terjadi, aku tidak akan menyesal. Setidaknya, aku memiliki kesempatan untuk kembali. Aku sungguh berterima kasih kalian bersedia mengantar kami sampai di tempat yang dimaksud. Pusaran waktu yang dikatakan oleh Nyonya Titi. Balas George. Paman George, meskipun kita sampai di pusaran waktu, kita tidak tahu pusaran mana yang nanti menghubungkan tempat paman berada. Ini akan menjadi pertaruhan yang besar, Ucap Peyton. Tidak masalah, Kai. Aku selalu beruntung dalam memilih lotre. Dan aku yakin keberuntunganku ini bisa menentukan pusaran mana yang nanti akan aku pilih dan aku masuki. George, ini bukanlah lotre. Aku mengakui kau cukup beruntung dalam memilih sebuah lotre maupun menebak angka judi. Akan tetapi, ini berbeda. Ini adalah pilihan yang mana bisa menentukan hidup dan matimu. Sebagai teman, aku memperingatkanmu. Sebaikan urungkan niatmu itu, George. Terima kasih, Frankie. Kau adalah satu-satunya teman yang peduli padaku. Tapi aku sudah memutuskannya. Aku akan pergi, Frankie. Sangat disayangkan. Tapi aku berharap kau berhasil, George. George, aku juga akan menemanimu. Tapi kami butuh persiapan.
apakah tidak masalah jika menundanya sementara waktu, George? Tanya Henry. Ya, tidak masalah. Persiapkan segala sesuatu yang kalian perlukan. Kami juga butuh persiapan. Sekarang kami akan kembali dulu di hotel. Nanti sore kita berkumpul kembali di sini, kata Desta. Yang lainnya mengangguk, menyetujui apa yang Desta katakan. Hari sudah mulai panas, semuanya sudah cukup lama berada di tempat George. Ayah tidak seperti biasanya, dia menjadi cukup pendiam. Tentu banyak hal yang ia pikirkan. Siang itu, setelah mengisi perut masing-masing, mereka ke tempat sekitaran hotel untuk sekedar bersantai. Ada yang di kolam renang, di taman, dan di tempat lainnya. Saat itu, ayah berada di ruangannya, tidak ikut dengan lainnya yang sedang menikmati kesempatan untuk bersenang-senang. Ayah-chan, ini aku, Hito. Masuklah, Hito-san. Hito mendapati pintu kamar yang tidak terkunci, melangkah pelan dan mendapati ayah sedang duduk di ranjangnya sambil melihat di luar jendela pemandangan tebing karang yang sesekali dihantam ombak. Pemandangan yang indah ya. Beruntungnya kau dapat ruangan ini, Ayah-chan. Benar, ini sangat bagus dan indah, Hito-san. Balas ayah dengan pandangan yang datar. Apa yang kau pikirkan, Ayah-chan? Tidak seharusnya kau murung. Kau seharusnya senang, bukan? Ayolah. Terima kasih, Hito-san. Selain pendeta tertinggi, kau adalah orang yang paling dekat denganku, selalu membantuku, mendukungku, dan bersedia menemaniku kapanpun aku pergi. Aku sangat berterima kasih, Hito-san. Hei, kenapa kau bilang begitu? Kita sama-sama melayani dewa yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Jadi, kau tidak perlu seperti itu, Ayah-chan. Lagi pula, pendeta tertinggi juga memintaku untuk terus berada di sampingmu, untuk mendukungmu. Ini adalah tugas untukku juga, Ayah-chan. Bukan seperti itu, Hito-san. Selagi aku sempat untuk mengucapkannya. Jantung Hito berdetak kaget. Ada makna tersembunyi dari ucapan terakhir ayah. Ayah-chan, apa kau telah melihatnya? Jangan-jangan. Sama sekali tidak, Hito-san. Aku sudah berusaha keras untuk mengintip masa depan, tapi aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Terlebih, ada sesuatu yang sangat menggangguku tentang Bermuda. Entahlah, aku tidak tahu, tapi hal itu membuatku sangat gelisah. Ayah-chan, mungkin jika hanya berdua, apa saja bisa terjadi dengan kita. Sekarang, Desta-san dan rombongannya juga bersama kita. Ditambah lagi, kita mendapatkan teman baru yang cukup hebat, Henry dan lainnya. Jadi aku rasa bahaya yang akan kita alami berkurang cukup banyak. Kau benar, Hito-san. Mungkin aku hanya terlalu keras untuk berpikir. Terima kasih, Hito-san. Aku jauh lebih baik. Syukurlah. Ayah-san. Kenapa, Hito-san? Ayah-chan, aku belum sempat Hito mengatakan, pintu kamar ayah terbuka. Ayah-san, ayo keluar. Cuaca sedang. Hito-san, maaf jika mengganggu kalian berdua. Ayah-san, aku turun dulu ya. Ucap Diva yang tiba-tiba muncul dan membuat Hito kaget memotong ucapannya. Baiklah, aku akan segera menyusul Diva-san. Oh, sial. Hampir saja. Hito-san, tadi kau ingin mengatakan apa? Tidak Ayah-chan. Aku hanya ingin mengatakan untuk mengajakmu keluar dan bergabung dengan teman-teman. Baiklah, terima kasih Hito-san. Ayo kita pergi sekarang. Kali ini, Hito juga gagal mengungkapkan perasaannya terhadap ayah. Hito sudah kehilangan keberanian dan momentumnya saat Diva tiba-tiba muncul. Tidak lama kemudian, ayah bergabung dengan Diva dan Titi. Mereka bersenang-senang di kolam renang. Terlihat wajah ayah kembali ceria.
Hal itu sudah cukup membuat Hito sangat senang tanpa harus mengungkapkan perasaannya. Dari kejauhan, Hito memandangi ayah. Dia cukup puas melihat sosok ayah yang sudah kembali seperti semula. Apakah kau juga belum mengatakannya, Hito-san? Tori-san. Hito terkejut kemunculan Tori dan lainnya yang tidak disadari olehnya karena fokus perhatikan ayah. Hito-san, kau mau menunggu kapan lagi? Segeralah katakan kepada ayah. Apa perlu aku bantu menyampaikannya? Tidak, itu sangat memalukan, Ryo-san. Aku sebenarnya... Tidak baik seorang lelaki menyimpan perasaan, Hito-san. Kau harus bisa tegas dengan dirimu sendiri. Terkadang kita minder juga takut akan penolakan. Tapi dengan mengatakannya, aku yakin kau akan lebih baik, Hito-san. Mungkin ini adalah kesempatan untukmu untuk mengatakannya. Tidak perlu menunda waktu lagi, Hito-san. Desta memegang kuda Hito dan mengatakan. Desta dan Aditya saling memandang. Kemudian Aditya mencengkram lengan Hito. Begitu juga Desta memegang lengan kiri Hito dengan erat. Hei, apa-apaan kalian ini? Hei, kalian mau membawa aku kemana? Tori-san, Jagadono, Ryo-san, tolong aku! Hito berusaha berontak setelah Desta dan Aditya memaksanya pergi dengan mereka. Hito tidak bisa melakukan apa-apa saat diseret oleh kedua manusia kekar itu. Ryo tertawa kecil melihat Hito dikotong mereka berdua. Ternyata, di sisi lain, ayah juga dikerjai oleh Diva. Di tengah-tengah kolam renang yang dangkal, hanya sedalam 1 meter, ayah ditinggalkan sendirian. Kemudian, Hei, apa yang kalian lakukan? Wah! Desta dan Aditya melempar Hito ke dalam kolam renang tanpa sempat untuk melepaskan bajunya. Hito sampai tidak menyadari bahwa ayah ada di dekatnya. Hito-san, apa yang sedang kalian mainkan? Ayah-san. Hei, kalian berdua, mentang-mentang aku kecil, kalian mengerjai aku ya? Protes Hito. Hito-san, katakan kepada ayah sekarang. Tunjukkan bahwa kau seorang laki-laki. Teriak Desta menggunakan bahasa Inggris sehingga didengar pengunjung lain dan ikut menyaksikan apa yang dilakukan oleh Hito. Semua mata memandang ke arah Hito. Tatapan mereka memancarkan kebahagiaan karena mereka sudah mengira akan ada momen yang membahagiakan. Hito-san, sebenarnya ada apa? Ayah kebingungan. Hito tidak punya pilihan lagi. Dengan begitu banyaknya orang yang memandang dan mulai mendekat dan mengitarinya, Hito jelas malu. Tapi akan lebih memalukan lagi jika Hito tidak melakukannya. Dengan berani, akhirnya Hito mengucapkannya. Ayah-chan, kurang lebih 5 tahun aku telah bersamamu. Dalam waktu itulah aku sudah cukup untuk mengenalmu. Dan aku sadar aku membuat keputusan terbaik dalam hidupku setelah bertemu denganmu. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaanku padamu. Yang kuinginkan hanyalah memegang tanganmu selamanya. Ayah-chan, aku mencintaimu. Setelah memegang tangan kanan ayah, Hito mengucapkan. Ayah melotot karena kaget. Tangan kirinya menutupi mulutnya. Perlahan air mata ayah menetes. Hito hanya menunduk sambil melihat dia memegang erat tangan ayah. Terlihat jelas beban perasaan yang Hito simpan selama ini telah terlepas. Dia terlihat begitu lega dari raut wajahnya dan setiap untuk segala kemungkinannya. Ayah tidak bisa menahan tangisnya. Dia langsung memeluk Hito sambil membisikkan kata lirih di telinganya. Terima kasih Hito-san. Aku juga mencintaimu. Hito memejamkan matanya. Dia begitu senang dan membalas pelukan ayah. Para pengunjung bersorak mengatakan kiss dan berteriak yang sedang melihat adegan yang romantis itu. Ayah dan Hito saling memandang. Mereka saling menutup mata dan kemudian mereka melakukannya. Sorakan langsung menggema di seluruh kolam renang. Tidak ada yang malu walaupun mereka melakukan ciuman yang disaksikan oleh banyak orang. Hito melirik ke arah Desta dan rombongannya.
Hito menundukkan kepalanya, menandakan bahwa ia sangat berterima kasih. Desta mengacungkan jempol tangannya. Rio cukup kegirangan dan juga terlihat wajah senang di antara rekan-rekan lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Perjalanan ke Bermuda bukanlah suatu hal yang bisa diabaikan. Mereka bisa saja mati dan tidak akan pernah bisa kembali. Setidaknya untuk hari ini adalah momen yang membahagiakan untuk mereka berdua. Sebagai rekan-rekannya, tentu saja Desta, Tori dan lainnya ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Di suatu tempat di dasar lautan Bermuda, suara mendengung terdengar keras. Ombak-ombak semakin liar, pusaran air semakin besar dan menciptakan fenomena yang sangat mengerikan. Sosok mata merah menyala dari dalam pusaran itu. Sepertinya sosok misterius telah terbangun. Dua orang dari suku Indian duduk bersila di atas batu karang. Konsentrasi mereka langsung pecah setelah mendapati gangguan yang terjadi. Kaiten, Ya, sepertinya sudah waktunya Enola. Pergilah kabari Henry dan Kimi. Hal yang telah kita takutkan telah terjadi terlalu cepat. Enola langsung bergegas memberitahu rekan-rekannya. Para leluhurku, tolong lindungilah kami. Kaiten bersujud di atas karang. Apakah yang akan terjadi? Musibah apa yang akan datang sehingga membuat Kaiten begitu takut? Siang itu, setelah mereka bersenang-senang, akhirnya Hito juga bisa mengungkapkan perasaannya kepada ayah. Sore harinya, mereka bersama-sama pergi ke tempat George. Di sana sudah ada Henry, Kaiten, dan lainnya. Frank menyiapkan alat pemanggang yang besar. Karena malam itu, Frank berencana untuk pesta makan. Daging sudah dipersiapkan. Ada ayam dan juga sapi. Tentu saja beberapa kerat bir tidak ketinggalan. Frank mulai membumbui beberapa daging dan menusuknya dengan besi panjang sebelum dipanggang. Halo semuanya. Wah, mesin pemanggang yang hebat. Ada acara apa ini? Sepertinya lezat sekali ini. Sapa Desta. Oh, kalian sudah datang. Aku akan menyiapkan sesuatu yang spesial. Masakan daging adalah keahlianku. Tidak ada acara ataupun pesta semacamnya. Aku hanya ingin menjamu kalian dengan benar. Balas Frank. Kalian duduk saja. Aku dan Frankie akan menyiapkannya. Henry dan lainnya sudah menunggu di sana. Pergilah, Pinta George. Aku akan membantu. Hehehe. Aku sangat suka melihat orang memasak, ucap Rio. Aku juga bersedia bantu. Siapa tahu kalian bisa berbagi resepnya. Jika tidak keberatan kalian bisa mengajariku, sahut Aditya. Kalian hobi memasak juga? Baiklah, bantu George menyiapkan dagingnya. Pinta Frank. mari, bantu aku memotong beberapa daging. Dengan senang hati Paman George. Jika begitu, kami akan ke tempat Henry. Terima kasih sambutan hangat kalian. Aku jadi tidak sabar ingin mencoba daging panggangnya. Hehehe. Santai saja, aku jamin kalian pasti suka. Selain Rio, Aditya, Titi dan Diva, yang lainnya pergi menuju Henry dan lainnya. Titi dan Diva ternyata juga tertarik dengan skill Frank dalam memasak. Henry dan rekan-rekannya tampak murung. Entah apa yang sedang mereka pikirkan. Henry, ada apa ini? Kenapa kalian terlihat lesu sekali? Oh, duduklah kalian semuanya, pinta Henry. Ada apa? Apakah ada yang mengganggu kalian? Apakah ini terkait mengantar Paman George untuk berlayar? Kalian tidak perlu memaksakan diri jika ingin tidak ikut. Bukan soal itu, Desta. Hanya saja aktivitas spiritual di Bermuda tiba-tiba terguncang. Aku tanya pada kalian, apakah kalian sebelumnya juga memasuki alam Bermuda? Kami sama sekali tidak memasuki penghalang, Henry. Kau bisa mempercayai kami. Aktivitas spiritual berguncang itu adalah hal yang lumrah. Apalagi yang kau katakan adalah Bermuda. benar. Alam spiritual memang memiliki banyak perubahan dalam pergerakan aktivitas spiritualnya.
Tapi itu yang Henry maksudkan. Entahlah kalian masuk atau tidak saat itu, tapi besar kemungkinan ada sosok lain yang telah memasuki wilayah Bermuda. Alam Bermuda, atau lebih tepatnya pinggiran di alam Bermuda, dijaga oleh sosok monster yang besar. Kami menyebutnya Cocytus. Sosok itu mirip ikan paus, memiliki banyak tentakel. Cocytus adalah makhluk yang sangat tidak ramah. Makhluk ini pemakan segalanya dan sangat rakus. Makanan kesukaannya adalah manusia seperti kita ini, yang memiliki sumber energi spiritual. Jelas Kimi. Seperti yang Tori katakan, kami sama sekali tidak memasuki penghalang. Aku hanya tidak sengaja menyentuh penghalangnya dan asap kabutnya menghilang. Apakah itu akan menjadi pengaruhnya? Tanya Desta. Jelas saja berpengaruh. Bisa-bisanya orang sepertimu ceroboh. Ketus Enola. Maafkan aku, Nona Enola. Ya, aku benar-benar ceroboh. Jangan seperti itu Enola. Tuan Desta mengatakan dengan tulus. Lagi pula, kemunculan Cocytus tidak ada hubungannya dengan asap kabut itu menghilang. Balas Kaiten. Sama saja, itu tindakan yang bodoh. Enola membuang muka. Tuan Desta, tolong jangan tersinggung dengan ucapan Enola. Dia memang seperti itu. Aku mewakilinya untuk minta maaf. Sambil menunduk, Kaiten mengatakan, Tidak perlu seperti itu, Tuan Kai. Aku memang bersalah. Aku yang seharusnya minta maaf. untuk saling mengakrabkan diri, lebih baik untuk memanggil nama kita masing-masing. Tidak perlu terlalu formal. Aku suka dengan sikap Henry. Dengan begitu, kita bisa saling mengenal lebih dekat, kata Tori. Tidak perlu memujiku Tori. Ya, akan lebih terasa santai dan tidak canggung. Aku selalu memperlakukan siapapun itu seperti teman dan setara denganku. Jika kalian mengira kami memasuki penghalang itu, kalian salah. Kami memang tidak sekalipun memasukinya. Tapi, aku merasa kehadiran lain saat kami meninggalkan lokasi. Setidaknya, ada 6 atau lebih sosok misterius melesat menuju ke arah perbatasan Bermuda. Aku rasa sosok itulah yang memasuki kawasan alam Bermuda. Ucap Jaka sambil memejamkan matanya yang seolah terlihat sangat keren dan misterius. Benarkah? Apakah sosok itu manusia atau bukan? Cocytus hanya tertarik dengan energi spiritual manusia. Jadi aku rasa sosok yang kau maksud itu pastilah manusia. Apakah ada seorang ahli lain selain kita? Tanya Henry. Itu bisa saja terjadi Henry. Kita tidak tahu, mungkin saja ada seseorang ahli yang sengaja bersembunyi. Betul kata Tori. Tapi seharusnya kami selain Mas Jaka juga bisa merasakan kehadirannya. Aku masih ragu jika itu manusia. Aku yakin sosok itu bukan manusia Mas Desta. Sosok itu tidak akan kalian sadari karena mereka menggunakan pelindung supaya tidak terdeteksi oleh makhluk lain. Aku bisa merasakannya karena aku ahli dalam susunan pelindung. Pelindung jenis apapun itu, aku bisa merasakannya. Akan tetapi, sosok itu juga memiliki aura seperti manusia. Tapi aku yakin, dia bukanlah manusia. Terang Jaka. Tidak jauh dari lokasi mereka mengobrol, Titi melihat ke arah mereka. Jaka langsung bereaksi dan menengok ke arah Titi. Titi tersenyum seperti menyapa, dan disitulah Jaka menyadarinya. Ternyata begitu. Kaulah pelakunya Nyonya. Batin Jaka. Benar, sosok misterius yang memasuki alam Bermuda adalah bawahan Titi. Mereka adalah panglima kerajaan Saranjana. Mereka adalah jin, tetapi juga sebagian manusia. Entahlah seperti apa sebenarnya. Kemungkinan para panglima itu juga keturunan manusia dari kota Saranjana. Ya, sudahlah. Tidak perlu dipikirkan lagi soal sosok itu. Tapi sekarang perjalanan ini akan menjadi lebih berbahaya. Meskipun Cocytus tidak muncul sekalipun. Saat kita memasuki alam Bermuda, kita juga pasti berhadapan dengannya. Tapi sekarang situasinya jauh lebih sulit karena Cocytus telah menyadarinya lebih awal. Tapi jika kita bersama-sama melawannya, aku rasa kita bisa mengalahkannya. Sebelumnya, aku akan perkenalkan diriku dengan benar. Aku Henry. Aku memiliki ilmu spiritual perubahan. Aku bisa berubah bentuk dan wujud spiritualku adalah sosok harimau. Jelas Henry. Aku Kimi, kemampuan spiritualku juga perubahan.
bentuk spiritualku adalah rubah hitam. Namaku Kaiten. Aku juga merupakan tipe perubahan. Wujud spiritualku adalah serigala merah. Hei, Enola. Aku Enola. Wujud spiritualku adalah serigala salju. Wah, kalian semua adalah tipe perubahan. Itu hebat sekali. Aku Desta. Aku memiliki energi spiritual petarung dan ajian dari leluhurku. Aku juga didampingi oleh leluhurku yang bernama Subhasil dan Adiwangsa, sosok Raja Singa Emas dan Singa Putih. Aku adalah ahli spiritual di bidang umum, bertahan, menyerang, dan menciptakan segel. Aku juga memiliki beberapa pendamping, 2 pendekar Jawa, 2 iblis pesona, dan 1 naga bersayap. Dan aku juga salah satu master semesta. Mustahil. Mana ada master semesta, seorang manusia. Kimi berteriak karena terkejut hingga mereka yang sedang memasak daging menoleh ke arah Kimi. Cukup Kimi, nanti kita juga akan tahu alasannya. Kita dengarkan dulu yang lainnya, kata Henry. Apa yang dikatakan Jaka tidak ada kebohongan. Kalian akan tahu sendiri nanti. Baiklah, aku Tori, dan aku hanyalah manusia biasa awalnya. Aku hanya beruntung bisa sampai sejauh ini. Aku juga seorang spiritual tipe penyerangan. Aku memiliki jiwa ganda, jiwa asliku, dan 1 jiwa aslinya adalah jiwa naga. Aku juga bisa melakukan perubahan bentuk seperti kalian. Perubahanku adalah naga emas. Aku juga memiliki istri gaib seorang ratu peri, dan memiliki cukup pengikut yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Semuanya, aku Hito dan dia Ayah. Kami tidak memiliki kemampuan luar biasa seperti kalian. Kami hanyalah pendeta Shinto. Kemampuanku tergantung pendampingku, sosok dewa samurai. Aku memiliki sedikit keterampilan menyerang, tapi fokus sebagai pendukung, yaitu meningkatkan kemampuan rekan sebanyak 30%. Sedangkan Ayah adalah tipe yang tidak bisa bertarung. Dia sama sepertiku, yang terfokus sebagai pendukung. Ayah mampu menyembuhkan jiwa yang terluka, asalkan tidak terlalu berat. Selain itu, Ayah juga memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Pendampingnya adalah Dewi Salju. Oh, ahli spiritual dengan tipe pendukung sangatlah langka. Kau terlalu merendah itu. Terlebih, Ayah bisa menyembuhkan dan meramal masa depan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, kata Henry semangat. Benar, aku setuju. Walaupun pada dasarnya ahli spiritual tipe pendukung itu tidak begitu kuat, tapi mereka sangat dibutuhkan sebagai rekan. Kami akan menjaga kalian, oke? Kimi mengedipkan matanya. Lalu, bagaimana dengan mereka? Tanya Henry. Baiklah, biar aku yang mengatakannya. Yang kecil itu adalah Rio. Kemampuan energinya adalah spiritual tipe bayangan. Dengan kata lain, dia adalah tipe pembunuh. Jangan meremehkan karena dia kecil. Dia sangat kuat dan memiliki pasukan bayangan yang tidak terbatas. Disebut sebagai pasukan Mara. Pendampingnya adalah seorang pangeran dari kerajaan Wentira. Sedangkan lelaki satunya Aditya. Jujur saja, sampai saat ini kami tidak tahu banyak kemampuannya. Setauku, dia adalah ahli dalam bela diri dan juga tenaga dalam. Pendampingnya adalah sosok pendekar Jawa yang memiliki busur sakti. Lalu, kedua wanita itu, ibu dan anak. Ibunya bernama Titi. Dia sepertinya juga memiliki kemampuan perubahan, disebut juga sebagai Dewi Penghancur. Masih banyak misteri yang kami belum ketahui tentang Titi. Sedangkan anaknya, Diva, juga memiliki kemampuan yang sama seperti ibunya. Dia bisa berubah menjadi Dewi Maut. Untuk kemampuan tempur mereka saat dalam bentuk perubahan, jangan salah, mereka jauh lebih ganas dari kami, terang Desta. Aku tahu kalian semua sangat luar biasa. Dengan begini, aku semakin yakin untuk menghadapi Kokyutus, kata Henry. Apakah kita akan pergi begitu saja? George dan Ayah pastinya akan pergi secara fisik. Kita tidak bisa melindungi mereka jika kita dalam keadaan melepas roh. Dari tadi, aku memikirkan hal itu, ucap Jaka. Kenapa kita tidak menemani saja secara fisik? Untuk apa repot-repot melepas roh? Lagi pula, aku rasa perjalanan ini akan cukup jauh, balas Kimi. Tapi itu akan berbahaya bagi tubuh fisik kita. Kita tidak bisa melindungi tubuh kita bersama melindungi Paman George, sahut Desta. Bodoh,
Bukannya kalian tinggal menyimpan tubuh kalian dalam kesadaran spiritual kalian? Kenapa begitu merepotkan? Ketus Enola. Enola, jangan bicara begitu. Kaiten mengingatkan. Tunggu dulu. Apa yang kau maksud dengan menyimpan tubuh dalam kesadaran spiritual? Tanya Tori heran. Aku kira kalian tahu cara menyimpan tubuh utama dalam kesadaran spiritual. Henry juga merasa heran. Hal ini adalah pengetahuan baru bagi kami. Jika berkenan, tolong jelaskan dan ajari kami. Desta bersemangat. Ternyata begitu. Aku kira orang sehebat kalian sudah tahu metode ini. Jadi selama ini kalian menjelajah selalu dalam kondisi melepas roh ya? Metode mereka mungkin berbeda dengan apa yang kita pelajari, Henry. Kemampuan spiritual memiliki keunikan dan metode yang berbeda-beda. Baiklah, aku akan jelaskan bagaimana itu menyimpan tubuh utama dalam kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual adalah... Panjang lebar Henry menjelaskan. Kesadaran spiritual adalah wadah atau tempat yang dimiliki oleh mereka yang telah mengaktifkan energi spiritualnya. Kesadaran spiritual sebenarnya adalah tempat di mana jiwa manusia berada. Ada pelatihan khusus untuk membalik keadaan, di mana jiwa dan tubuh bertukar. Saat manusia dalam keadaan melepas roh, mereka bisa menempatkan tubuh aslinya ke dalam kesadaran spiritual. Hal ini memiliki keunggulan yang besar, di mana seorang ahli spiritual tidak perlu khawatir akan keselamatan tubuh aslinya, karena tubuhnya bersembunyi di dalam kesadaran spiritual. Hal ini adalah pelajaran mendasar bagi mereka yang memiliki kemampuan spiritual perubahan seperti Henry dan rekan-rekannya. Metode ini cukup sederhana sebetulnya, tidak butuh latihan panjang, apalagi mereka yang pada dasarnya sudah memiliki landasan spiritual yang cukup. Henry dengan senang hati akan mengajarkan metode tersebut, dan disinilah awal perjalanan mereka menuju di segitiga Bermuda.